Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Damar Saputra dengan NPM 24610166 dari Prodi A1 Manajemen kelas D. Pada video ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya ini, saya akan melakukan analisis biaya dan kinerja PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNVR. Periode analisis yang saya gunakan adalah tahun 2024 dan 2025. Saya memilih PT Unilever Indonesia Tbk karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbuka yang bergerak dalam industri barang konsumsi atau FMCG. Unilever Indonesia memiliki berbagai produk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti produk perawatan diri, produk rumah tangga, serta makanan dan minuman. Saya memilih perusahaan ini karena terdapat perubahan kinerja yang menarik untuk dianalisis, khususnya berhubungan antara pertumbuhan penjualan, harga pokok penjualan, laba bruto, dan laba bersih. Data utama yang saya gunakan berasal dari laporan keuangan tahunan PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2025 dan 2024. Berdasarkan laporan keuangan penjualan bersih PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2024 sebesar sekitar 30,62 triliun rupiah dan meningkat menjadi 31,94 triliun rupiah pada tahun 2025. Artinya, penjualan meningkat sekitar 4,31%. Harga pokok penjualan juga meningkat dari 16,06 triliun rupiah menjadi 16,95 triliun atau meningkat sekitar 5,50%. Laba bruto meningkat dari 14,56 triliun menjadi 15 triliun rupiah atau meningkat sekitar 3%. Sementara itu, laba bersih meningkat dari sekitar 3,37 triliun menjadi 7,64 triliun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penjualan dan laba bersih perusahaan meningkat, namun harga pokok penjualan tumbuh lebih cepat daripada penjualan. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis biaya dan laba. Pada 2024, persentase harga pokok penjualan sebesar 52,45% dan meningkat menjadi 53,05% pada 2025. Artinya dari setiap 100 rupiah penjualan, biaya yang berkaitan dengan harga pokok penjualan meningkat dari sekitar 52,45 menjadi 53,05 rupiah. Sementara itu, margin laba kotor turun dari 47,55% menjadi 46,95%. Berdasarkan kedua rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisiensi pada tingkat harga pokok penjualan mengalami tekanan. Namun, perusahaan tetap mengalami peningkatan laba bersih yang sangat signifikan. Terdapat beberapa faktor yang mengaruhi perubahan kinerja perusahaan. Faktor pertamanya adalah peningkatan penjualan. Penjualan bersih meningkat sekitar 4,31% sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan perusahaan. Faktor kedua adalah kenaikan harga pokok penjualan yang meningkat sekitar 5,50%. Kenaikan ini lebih tinggi daripada pertumbuhan penjualan sehingga menyebabkan margin laba kotor mengalami penurunan. Selain itu, beban pemasaran dan penjualan serta beban umum dan administrasi mengalami penurunan pada 2025. Hal tersebut membantu meningkatkan laba usaha. Berdasarkan analisis saya, hal yang paling perlu diperhatikan manajemen adalah pengendalian harga pokok penjualan karena pertumbuhannya lebih cepat daripada penjualannya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis saya menyimpulkan bahwa kondisi PT Unilever Indonesia Tbk pada 2025 secara keseluruhan mengalami perbaikan, terutama dari sisi laba bersih. Namun, perusahaan masih menghadapi tekanan pada efisiensi biaya produksi karena persentase harga pokok penjualan meningkat dan margin laba kotor menurun. Rekomendasi pertama adalah meningkatkan pengendalian harga pokok penjualan melalui efisiensi proses produksi, optimalisasi bahan baku, dan evaluasi pemasok. Rekomendasi kedua adalah mempertahankan efisiensi biaya operasional dengan memastikan setiap pengeluaran pemasaran dan administrasi memberikan hasil yang optimal. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan penjualan sekaligus
meningkatkan efisiensi biaya dan menjaga margin laba. Demikian presentasi analisis biaya dan kinerja PT Unilever Indonesia Tbk yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Kuncoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.